Selamat pagi buat anak-anak kami sekalian dan juga buat para orang tua siswa kami. Aktivitas kita awali dengan doa dan renungan singkat. Mari kita sama-sama membuat salib kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala berkat dan bimbingan-Mu, terutama atas rahmat napas kehidupan yang masih kami miliki sampai pada hari ini. Tuhan, pagi ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar apa yang kami dengarkan dapat kami resapkan dalam hidup kami. Yesus yang baik, Engkau mengecam orang Farisi yang sibuk menjaga tradisi tetapi mengabaikan perintah Allah. Kami pun sering juga jatuh dalam hal yang sama seperti yang dilakukan orang Farisi. Kami mohon kepadamu, bantulah kami agar kami mampu mengutamakan cinta kasih daripada menuntut orang lain untuk melakukan sesuatu yang kami sendiri tidak melakukannya. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, kita mendengarkan Injil Yesus Kristus. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan berkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun
bagi bapak atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak kami sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebagai renungan kita dari bacaan tersebut adalah ahli kitab dan orang Farisi lebih mementingkan adat istiadat daripada perintah Allah. Mereka menganggap najis apabila mereka tidak mencuci tangannya sebelum makan. Menurut Yesus, kenajisan itu bukan yang bersifat lahiriah, tetapi yang bersifat rohani. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu juga masih berlaku hingga sekarang. Mulut mendaraskan doa-doa, tapi hati sering tidak terfokus kepada Tuhan. Tetapi entah kemana, kesalahan itu tidak diukur oleh hal-hal yang bersifat lahiriah, tetapi bersifat rohania. Nah, anak-anak kami, kita diajari untuk tidak memaksakan kehendak kepada siapapun. Seperti halnya dengan adat istiadat tadi yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka fokus kepada adat istiadat. Mereka melakukan perintah Allah, tetapi yang diutamakan adalah adat istiadat. Nah, sekarang kita juga sebagai anak-anak Allah, sekaligus pengikut Yesus, kita boleh melakukan adat kebiasaan kita, tetapi tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan. Karena ya, contohnya karena adat istiadat atau kebiasaan kita misalnya harus bangun pagi tepat waktu. Nah, suatu saat ada keperluan misalnya, atau karena terpengaruh oleh malam, entah pergi dari mana, pulang larut malam, atau dari kampung dari mana-mana, wajib bangun tepat waktu. Nah, itu kan sudah menyalahi. Nah, ada kelonggaran sedikit. Jadi kebiasaan itu harus disesuaikan dengan keadaan. Nah, kemauan kita itu jangan kita paksakan harus dituruti oleh orang lain. Karena menurut kita benar, bisa jadi menurut orang lain tidak pas. Jadi kita harus saling pengertian. Tidak boleh saling menyalahkan, saling pengertian. Ya, nak ya? Nah, jadi intinya di sini kita tidak boleh saling memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Marilah kita ini supaya kita menyadari diri agar kita dapat tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Mari kita berdoa. Yesus yang baik, pagi ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, supaya kami tidak memaksakan kehendak kami kepada orang lain. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjalankannya dalam hidup kami sehari-hari, supaya kami juga mengutamakan firman-Mu, firman Allah, daripada kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan juga bertentangan dengan kehendak orang lain. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.